Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan kelas 643B01 dengan dosen pengampu Bu Elmira Siska, SPMBA. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah penganggaran perusahaan tentang analisis forecasting sepeda motor Honda di PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin. Halo semuanya, di sini saya dan teman-teman sekelompok saya akan mempresentasikan tentang analisis forecasting penjualan sepeda motor Honda di PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin. Yuk simak baik teman-teman penjelasan dari sekelompok kami. Perkenalkan, nama saya Najwa Sabrina dengan NIM 64231029. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizka Salsabila Putri, NIM saya 64231032. Perkenalkan, nama saya Rizka Sapitri dengan NIM 464231037. Perkenalkan, nama saya Cindy Azelia Trikusuma dengan NIM 64230987. Analisis forecasting penjualan sepeda motor Honda di PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin. PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin menghadapi tantangan dalam meramalkan penjualan sepeda motor Honda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Studi kasus ini menganalisis data penjualan dari tahun 2015 hingga 2019 untuk meramalkan penjualan di masa depan dan membantu perencanaan persediaan yang lebih baik. Studi kasus PT Trio Motor Marta Dinata. PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin menggunakan sistem pembelian ke stok untuk distribusi sepeda motor Honda. Manajer menentukan pengadaan barang berdasarkan perkiraan penjualan yang dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok. Hal ini menimbulkan masalah dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan penyimpanan produk. Perusahaan membutuhkan teknik yang dapat mengantisipasikan penjualan produk untuk tahun berikutnya, guna menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang pertama, ada identifikasi masalah, kesulitan dalam memperkirakan jumlah penjualan tahunan. Yang kedua, ada dampak, kekurangan atau kelebihan stok sepeda motor. Yang ketiga, kebutuhan, teknik peramalan penjualan yang akurat. Data penjualan sepeda motor Honda. Data penjualan sepeda motor Honda di PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan transaksi penjualan ini mengharuskan manajer untuk merencanakan dan menyiapkan persediaan sepeda motor di tahun berikutnya dengan lebih baik. Adapun ini datanya. Yang pertama, di tahun 2015, di bulan Januari terdapat 3 unit, di bulan Februari terdapat 7 unit, di bulan Maret 10 unit, di bulan April 17 unit, di bulan Mei 20 unit, di bulan Juni 50 unit, di bulan Juli 48 unit, di bulan Agustus 98 unit, di bulan September 87 unit, di bulan Oktober 59 unit, di bulan November 44 unit, dan terakhir di bulan Desember 46 unit. Jadi di tahun 2015 dari bulan Januari sampai dengan Desember berjumlah 489 unit. Di tahun 2016 dari bulan Januari sampai di bulan Desember berjumlah 707 unit. Di tahun 2017 dari bulan Januari hingga bulan Desember berjumlah 1920 unit. Di tahun 2018 dari bulan Januari sampai dengan di bulan Desember berjumlah 2.321 unit. Dan terakhir di 2019 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember berjumlah 2.466 unit. Itu berikut data-data penjualan sepeda motor Honda di PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin di tahun 2015 sampai dengan 2019. Metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk membuat gambaran peramalan, forecasting, dan anggaran penjualan di PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin. Data sekunder berupa laporan penjualan 5 tahun terakhir dan data persediaan sepeda motor digunakan sebagai objek penelitian. Pengelolaan dan analisis data dilakukan menggunakan metode least square. Menurut teori Navarin tahun 2000-24 dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Sumber data terdapat dari laporan penjualan 5 tahun terakhir dan data persediaan. Metode analisis least square Y sama dengan A tambah BX. Tujuannya yaitu peramalan dan anggaran penjualan. Metode statistik analisis tren. Peramalan adalah prediksi nilai. Sebuah perubahan berdasarkan nilai diketahui dari perubahan tersebut. Perubahan yang berhubungan beberapa metode di analisis tren yang dapat digunakan meliputi 1. Metode least square. Tren garis lurus. Menggunakan persamaan Y sama dengan A tambah BX untuk meramalkan tren penjualan. 2. Menggunakan metode momen. Tren garis lurus. Menggunakan perhitungan matematika dan statistika untuk menentukan fungsi garis lurus. 3. Metode kuadrat terkecil, least square. Penyederhanaan dari metode tren momen untuk mempermudah perhitungan. 4. Metode tren kuadratik. Digunakan untuk data historis yang cenderung mengarah ke bentuk garis lengkung non-linear. Pengertian anggaran. Anggaran budget adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang.
Menurut Mulyadi tahun 2007, anggaran merupakan suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif diukur dalam suatu moneter dan satuan ukuran lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Definisi anggaran, rencana sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam satuan moneter. Karakteristik ini dinyatakan secara kuantitatif diukur dalam suatu satuan moneter berlaku untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, yaitu untuk membuat gambaran peramalan forecasting dan anggaran penjualan untuk PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin. Data sekunder yang digunakan adalah laporan hasil penjualan 5 tahun dan data persediaan sepeda motor. Data diolah menggunakan metode least square, yaitu teori Navarin 2000.24 dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, di mana anggaran penjualan dihitung dengan mengalihkan jumlah unit sepeda motor Honda hasil peramalan dengan harga sepeda motor Honda. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data di mana laporan penjualan 5 tahun terakhir dan data persediaan. Yang kedua, ada pengolahan data, yaitu menggunakan metode least square dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Yang ketiga adalah penghitungan anggaran di mana jumlah unit hasil peramalan dikali harga sepeda motor. Hasil penelitian dan pembahasan. Peramalan forecasting penjualan sepeda motor Honda di dealer Trio Motor Marta Dinata dilakukan untuk mengetahui kebutuhan produk di tahun berikutnya. Hal ini penting untuk menghindari kekosongan atau penumpukan persediaan produk. Berikut ini data yang digunakan untuk perhitungan peramalan penjualan, di mana terdapat 5 kolom, yaitu kolom tahun, X, Y, X kuadrat 2, di mana kita bisa lihat tahun itu ada 2015 sampai 2019, dan untuk mencari X-nya itu kita harus melihat datanya dulu. Data di situ menunjukkan tahunnya ganjil atau genap. Karena kita ingin mencari titik tengah, yaitu X sama dengan 0. Karena di sini tahunnya ganjil, maka X sama dengan 0-nya ada di tengah, yaitu di 2017. Jika 2017 adalah 0, maka tahun terbarunya adalah 1, 2, 3, sedangkan tahun sebelumnya adalah minus 1, minus 2, dan minus 3. Dimana berarti tahun yang baru ada 2018 sampai 2019 itu sama dengan 1 dan 2, sedangkan 2015-2016 sama dengan minus 1 dan minus 2. Untuk mencari X titik Y, yaitu dengan cara mengalihkan antara X dikali Y. Minus 2 dikalikan dengan 489 sama dengan minus 978. Sedangkan untuk mencari X kuadrat atau X pangkat 2 itu dengan cara mengalihkan nilai X menjadi 2. Jadi misalkan minus 2 dikalikan dengan 2 hasilnya dengan 4, dan seterusnya. Hasil keseluruhan data penjualan. Nilai A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 7.903 dibagi 5 sama dengan 1.580,6. Nilai B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 5.568 dibagi 10 sama dengan 556,8. Ramalan penjualan tahun 2020 yaitu Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan 1.580,6 ditambah 556,8 dalam kurung 4 sama dengan 1.580,6 ditambah 2.227,2 sama dengan 3.807,8 sama dengan 3.808 dalam kurung dibulatkan. Jadi, hasil dari perhitungan ramalan penjualan tahun 2020 adalah 3.808 unit motor yang akan terjual. Maka, dapat dinyatakan bahwa ada kenaikan unit motor yang terjual di setiap tahunnya. Jika hasil dari perhitungan ramalan penjualan tahun 2020 adalah 3.808 unit motor yang akan terjual, maka grafiknya seperti berikut. Bisa kita lihat sama-sama di sini, grafik penjualan sepeda motor yaitu 2015 di angka 489, 2016 di angka 707, 2017 di angka 1920, 2018 di angka 2321, 2019 di angka 2466, dan 2020 meningkat hingga 3808. Selanjutnya, penghitungan dengan menggunakan persentase sebagai berikut. Di sini terdapat tabel tahun, unit motor yang terjual per tahun, kenaikan persen. Bisa kita lihat di sini, dari tahun 2015 sampai tahun 2016 mencapai kenaikan penjualan hingga 45%, dari 2016 sampai 2017 mencapai kenaikan hingga 172%, dari 2017 sampai 2018 mencapai kenaikan hingga 21%, dari 2018 sampai 2019 mencapai kenaikan hingga 6%, dan ramalan untuk tahun 2019 sampai 2020 mencapai kenaikan hingga 54%. Adapun cara penghitungan persentase, tahun 2019 sama dengan 2.466 unit yang terjual, dan tahun 2020 sama dengan 3.808 unit yang terjual. Perhitungan persentase, 3.808
unit dari tahun 2020 dibagi 2.466 unit yang terjual dari tahun 2019 dikurang 1 dikali 100% sama dengan 1,544 dikurang 1 dikali 100% sama dengan 0,544 sama dengan 54%. Maka hasil perhitungan persentase dari unit motor yang terjual pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan dalam bentuk persentase sebesar 54%. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis peramalan penjualan sepeda motor Honda di PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa terdapat tren peningkatan penjualan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Metode least square yang digunakan dalam penelitian ini membantu dalam memproyeksikan penjualan untuk tahun-tahun berikutnya. Saran untuk PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin yaitu yang pertama, implementasi sistem peramalan, menerapkan sistem peramalan penjualan yang akurat untuk perencanaan persediaan yang lebih baik. Yang kedua, manajemen persediaan, mengoptimalkan manajemen persediaan berdasarkan hasil peramalan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga, evaluasi berkala, melakukan evaluasi berkala terhadap akurasi peramalan dan penyesuaian metode jika diperlukan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.